Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya. Bertemu lagi kita di hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2020 dalam pelayanan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Inci mau sapa dulu sekalian kita. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, Enci percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita boleh lagi menikmati karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk setiap mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yang sudah mempersiapkan diri di rumah dalam persekutuan ibadah saat ini, mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan hari ini, karena inilah waktunya bagi Tuhan, bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat sebuah pujian bertemu lagi dan Enci undang semua berdiri. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, bertemu lagi, ya bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, bertemu lagi, ya bertemu di sini. Kawan mana senyummu? Kawan mana tawamu? Hahaha. Hilangkanlah susahmu, Hilangkanlah sedihmu. Mari memuji Tuhan. sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, bertemu lagi. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, bertemu lagi, ya bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, bertemu lagi, ya bertemu di sini. Kawan mana senyummu? Mana senyumnya? Kawan mana tawamu? Mana tawamu? Wahahaha. Hilangkanlah susahmu, hilangkanlah sedihmu. Mari memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, masih mau kasih semangat lagi pak torang pagi hari ini sebelum torang masuk dalam doa pembukaan. Torang mau angkat lagi sebuah pujian, Aku Istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus, ku berharga
Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, Oleh darah Yesus. oleh darah Yesus. Ya, tepuk tangan dulu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mari siapkan hati kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga karena kasih-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami ada lagi menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dalam persekutuan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Biarlah ibadah kami saat ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan masih tetap berdiri. Nah, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu sungguh sempurna dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak sama dengan kasih manusia terhadap manusia. Tuhan tidak memandang siapa saja di antara kita. Dia hanya pilih kalau dia mengasihi yang kuat, yang lemah, yang kurus, yang gode, yang hitam, yang putih, tapi semua sama di mata Tuhan. Oke, kita akan lakukan satu kidung pujian, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang kuat, yang lemah. Katakan semuanya. Semuanya, semuanya disayang Tuhan. Karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Ya, mari kita mengaku dosa kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Hingga detik ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk boleh berada di dalam hadirat-Mu. Dalam kerendahan hati kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mengaku begitu banyak dosa dan salah yang telah kami lakukan terhadap Engkau ya Bapa. Entah lewat perbuatan, pikiran, bahkan perkataan kami, sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Segala sesuatu yang kami ucapkan, yang kami pikirkan dan kami perbuat, terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati kami datang, memohon belas kasihan-Mu, ampuni dan kasihani kami. Pulihkan dan balas terus kehidupan kami Tuhan, dan berikan kami kekuatan selalu untuk tetap terus menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia dan taat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami.
Berikan kami selalu hikmat yang daripadamu untuk selalu memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami Bapa, ini pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Enci persilakan duduk dulu semua dan kita akan masuk dalam pelayanan firman. Tapi sebelumnya kita akan angkat pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman, dan untuk firman Tuhan kali ini akan dituntun oleh Enci Owati Umar. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari saat ini sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu mau mendengarkan firman-Mu saat ini. Untuk itu, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, buat kami mampu mengerti akan firman-Mu ini, dan pimpin kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Diberkati kami semua yang akan membaca dan mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Ayub. Kitab Ayub setelah kitab Mazmur, sebelum kitab Mazmur. Ayub, Mazmur. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan saat ini dalam kitab Ayub 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan saat ini kita akan baca bersama-sama dari kitab Ayub pasal 2 ayat 11, 12, dan 13. Mari tolong baca sama-sama. Mulai. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia.
Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Demikian firman Tuhan saat ini. Kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan lewat video. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teeman dan Bildad orang Suah, serta Zowar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya.
Shalom adik-adik. Apa kabar semua saat ini? Haleluya, puji Tuhan. Pasti dalam keadaan apapun, torang semua ada dalam keadaan yang luar biasa karena torang punya Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan torang semua. Amin. Firman Tuhan yang torang so baca tadi, boleh Enci mau tanya ulang DP alamat di mana adik-adik? Firman Tuhan yang torang baca tadi, Ayub 2 ayat 11 sampai 13. Benar sekali. Cerita minggu lalu, kalau adik-adik masih ingat, minggu lalu Enci Penatua yang bawa cerita, DP cerita tentang sahabat. Saat ini torang pe firman Tuhan DP tema masih sama lagi, tentang sahabat. Siapa di sini yang punya sahabat? Pasti semua adik-adik punya sahabat. Apalagi enci-enci, mama-mama, semua orang pasti punya sahabat. Dan firman Tuhan yang torang so baca tadi, bahkan juga torang so saksikan di firman Tuhan lewat cerita video. Firman Tuhan tadi menceritakan tentang seorang bapak yang sangat kaya. Di Alkitab ada bilang, bapak ini adalah seorang yang terkaya di negerinya. Dia mempunyai 7 orang anak laki-laki, dia mempunyai 3 orang anak perempuan, dia mempunyai ternak yang sangat banyak. Banyak sekali, karena DP banyak Enci pun belum dapat hafal. Supaya orang tidak salah, orang mau baca sama-sama nih, apa-apa itu Ayub harta. Orang baca di ayatnya yang ke-3. Tunggu adik-adik. Ayub 1 ayatnya yang ke-3. Sama-sama orang baca, 1, 2, 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Stop dulu. 7.000 adik-adik. Tuhan, sedangkan cuma 7 ekor atau 70, so banyak sekali 700 kong ini 7.000 kambing domba. Berikut 500 keledai betina. Berapa? 3.000 ekor unta. Oh Tuhan, besar sekali itu unta, baru 2 ekor sebanyak sekali kok ini 3.000. Dan 500 pasang lembu. 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Adik-adik, kalau Enci mau tanya, adakah yang adik-adik di sini tamang-tamang yang adik-adik ada dengar punya kekayaan sama dengan Ayub saat itu? Baru DP unta jo, berapa tadi udah bilang adik-adik? 3.000. Oh Tuhan, 3.000 mau taruh di mana itu Kang? Banyak sekali, luar biasa. Ayub diberkati luar biasa oleh Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan itu pasal 1, tapi torang bercerita hari ini tadi torang so baca di pasal yang ke-2 ayat 11, di mana menceritakan tentang sahabat dari Ayub. Ayub ada DP sahabat sama dengan adik-adik lagi, sama dengan enci-enci juga mempunyai sahabat. Ayub sahabat, kalau di Alkitab orang baca tadi, tunggu supaya tidak salah DP nama, orang baca ulang. Ayub 2 ayat yang ke-11, DP teman-teman, DP nama Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naama. 3 orang ini pasti DP sahabat yang paling dekat atau akrab. Bukan cuma orang 3 itu DP sahabat, ada banyak, tapi yang paling dekat atau sahabat paling akrab dengan dia orang 3 ini. Dan waktu 3 orang sahabat Ayub ini mendengar bagaimana Ayub mengalami
malapetaka atau musibah di pasal 1 kalau orang so baca atau so dengar cerita ini, yang belum baca lagi boleh baca ulang setelah firman Tuhan ini nanti, bagaimana musibah yang atau malapetaka yang dialami Ayub, semua DP harta benda bilang apa ya? Hilang, habis. Ada yang kambing domba yang 7.000 itu disambar petir, mati semua. Yang lain unta-unta dirampas, dan bahkan DP anak-anak ada berapa tadi adik-adik? Ada 10, 7 laki-laki dan 3 yang perempuan itu meninggal, mengalami musibah. Dan apa yang terjadi dengan Ayub? Pasti Ayub sangat sedih, karena semua apa yang dia punya hilang atau diambil daripadanya, diambil oleh Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini orang belajar dari cerita Ayub, bagaimana Enci lagi mau kasih ingat di ayat pasal 1 ada bilang kalau Ayub ini adalah seorang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Luar biasa. Kalau Enci ada cari itu arti saleh, DP arti taat beribadah, kalau tidak salah itu. Luar biasa ini Ayub, tapi walaupun dia seorang yang saleh, yang jujur, takut Tuhan dan tidak pernah menjauhi kejahatan, dia mengalami musibah yang seperti tadi Enci dah bilang. Tapi sebagai sahabat yang baik, 3 orang temannya ini yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar, dorang 3 peduli dengan Ayub. Saat dorang so dengar Ayub mengalami musibah, dorang 3 datang Pak Ayub. Dorang ikut bersama-sama, bilang di firman Tuhan paling terakhir tadi, orang dah baca pasal ayat 13 ada bilang, dorang 4 Ayub dan dorang 3 DP sahabat ada duduk di tanah selama 7 hari. Ndak ada yang baca cerita karena betapa sedihnya penderitaan yang dialami oleh Ayub karena kehilangan anak-anaknya dan semua harta bendanya. Bahkan bukan cuma itu, sampai Ayub pun sakit, DP badan semua so rupa apa, dibilang di Alkitab ada bilang DP tamang-tamang sendirinya ndak kenal waktu dorang datang Pak Ayub. Adik-adik yang diberkati Tuhan, cerita firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai sahabat kita harus peduli, kita harus mengasihi sahabat kita, tidak hanya di saat sahabat kita dalam keadaan ada atau dalam keadaan senang, tapi juga dalam keadaan sahabat kita dalam keadaan susah ataupun sedih, kita pun harus ikut merasakan, ikut sama-sama merasakan apa yang dialami oleh sahabat kita. Sebagaimana firman Tuhan saat ini, bagaimana contoh yang sudah dilakukan oleh ketiga sahabat Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini orang punya sahabat yang paling setia. Sebagaimana Ayub ada 3 orang sahabat, orang juga pasti punya teman di rumah, teman bermain. Tapi ada 1 sahabat yang paling setia yang tidak pernah meninggalkan orang pe kehidupan. Dalam keadaan apapun, seperti juga saat ini, mau ada musibah COVID-19, dia tidak pernah setinggal 4 orang. Sahabat itu DP nama adalah Tuhan Yesus. Walaupun dia nyanda kelihatan, tapi orang percaya Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Kalau orang mengalami kesedihan seperti Ayub, atau susah, ataupun ada sakit, mari orang datang Pak orang pesahabat. Ataupun kalau orang mendengar, orang melihat ada orang pesahabat yang mengalami sakit ataupun sedih seperti Ayub, mari orang doakan. Orang datang Pak orang pesahabat, yaitu sahabat yang setia, sahabat yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit, yang pasti sanggup metolong Pak orang semua. Orang datang, orang berdoa buat orang pesahabat-sahabat yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedih, pasti Tuhan Yesus akan menolong mereka. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam kondisi yang sedang torang alami saat ini, di mana-mana kalau torang bajalang harus pakai masker.
Dan NCP Temang ada kasih ingatkan kalau torang saat ini belajar dari rumah. Untuk belajar di rumah tentunya perlu kuota. Kasihan bagi teman-teman yang nyanda ada kuota. Apa yang torang boleh bikin kalau torang tahu ada torang teman yang batelpon 4 orang atau bilang kasihan kita nyanda kuota. Apa yang torang boleh bikin? Mari torang panggil torang teman itu supaya boleh belajar bersama-sama dengan torang bagikan kuota atau torang panggil dia belajar bersama-sama. Itu satu hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Apalagi di saat seperti ini, torang banyak waktu untuk torang berdoa, untuk torang sahabat-sahabat yang saat ini jauh dari torang tidak pernah baku dapa. Torang berdoa, minta Pak Tuhan Yesus supaya torang sahabat-sahabat semua dalam lindungan Tuhan, ada sehat-sehat. Mari torang melakukan firman Tuhan ini dalam torang kehidupan setiap hari, melakukan perintah Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus yang mau menjadi sahabat kita yang setia di saat susah maupun senang. Tuhan Yesus pun mau torang menjadi sahabat yang baik buat teman-teman kita, tidak hanya di saat orang senang tapi juga di saat susah. Dan paling terakhir sekali, Tuhan Yesus pasti menolong dan memberkati kita semua, sahabat-sahabatnya yang tetap setia, yang tetap taat dan tetap mau melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, siapa yang sudah diberkati oleh Tuhan hari ini, mari semua lambaikan tangan, tanda kita diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena seperti firman Tuhan tadi, kita memiliki sahabat yang begitu setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita akan merespon pelayanan firman Tuhan tadi dengan menyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hati. nama Yesus,
sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari memberi persembahan dengan sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan, Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. ya adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, semua duduk tenang. Kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat yang saat ini akan dituntun oleh Enci Pena. Ya, sikap berdoa semua, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ketika di hari ini masih ada nafas hidup, kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk kami ada bersama-sama dengan orang-orang yang kami sayangi. Itu sungguh luar biasa kami rasakan Tuhan. Sebab Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, selalu memberikan yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih ketika di saat ini kami telah diperdengarkan kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Kami percaya Bapa, ini bukan suatu kebetulan, karena Engkau mau kami menjadi mitra kerja-Mu yang terus menjadi sahabat yang baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah pergaulan kami hari lepas hari, agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang boleh mencontoh teladan yang telah Engkau berikan lewat kebenaran firman yang selama ini kami dengar, bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kami tanpa syarat, tanpa memandang latar belakang kehidupan kami. Tuhan, Engkau mengasihi kami luar biasa. Biarlah kasih yang sama boleh kami praktekkan dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami menjalani hari-hari kehidupan, kami boleh menerapkan kasih yang sesungguhnya, kasih tanpa syarat kepada sesama kami. Tuhan Bapa kami di surga, perlengkapi kami semua agar supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang boleh menampakkan terang kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan dimanapun kami berada. Kami bersyukur kami telah memberi persembahan. Diberkati persembahan kami ini Tuhan, agar boleh terpakai baik untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini, terlebih untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Yarden. Berdoa kami Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 21. Ada suka duka dalam kehidupan kami yang kami rasakan ketika selang seminggu yang telah berlalu, dari tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus, ada anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu yang bersyukur atas ketambahan usia. Tuhan berikan umur panjang, sehat selalu, dan selalu diberkati dalam kehidupan pribadi anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu, terlebih dalam kehidupan keluarga yang ada dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami percaya Engkau melihat apa yang
sedang mereka alami, dan kami percaya juga bahwa Engkau akan menjamah mereka sehingga mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Buatlah mereka selalu percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka, memberkati makanan maupun obat-obatan yang dikonsumsi agar mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pun mau berdoa untuk seluruh pendeta yang ada di Jemaat Gemem Yarden, Ketua Jemaat Pendeta Kerima Musung, Pendeta Aneke Noya, Pendeta Telma Awalaf, seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 21. Tuhan berkati kami semua, biarlah kami menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, ini syukur kami. Lebih daripada semuanya itu Tuhan, ampunilah kami akan setiap salah dan dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita akan tutup ibadah kita saat ini, dan sebelum kita masuk dalam doa penutup, Enci undang semua berdiri, kita angkat satu pujian, Oh Dahsyatnya. Oh dahsyatnya Tuhan Yesusku. Dia yang benar selamatkan kita, bawa kita kepada Allah. Yes, yes, yes. Semua sukacita bergembira, nyanyilah, sorakkan puji Dia, sukacita melimpah. Dahsyat, 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 yeay. Oh dahsyatnya Tuhan Yesusku. Dia yang benar selamatkan kita, bawa kita kepada Allah. Katakan yes, 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 yes. Semua sukacita bergembira, nyanyilah, sorakkan puji Dia, sukacita melimpah. Dahsyat, 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 yeay. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, semua sikap berdoa, mari kita menerima berkat. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu dalam persekutuan ibadah kami saat ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk, dan tentunya Enci menyampaikan terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan keluarga di rumah yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah Gereja Anak saat ini. Tuhan memberkati, bahkan kita semua teman-teman komisi yang juga sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah saat ini. Tuhan memberkati. Engku J bersama dengan adik-adik pemuda, adik Dimas dan Aso, Tuhan juga memberkati kita semua. Dan kita akan berpisah dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati.